Perwira tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri, kebijakan dan keamanan Josep Borrell menuntut agar negara anggotanya tak berpihak kepada Israel. Dikutip dari Tribun News pada 10 Mei, kabar itu dikatakan Borrell dalam pidatonya pada Kamis 9 Mei kemarin. Borrell menyatakan bahwa pengeboman Israel tidak akan berhenti sampai amunisi yang dimiliki habis. Uni Eropa menyerukan kepada negara anggotanya untuk tidak menjual senjata ke Israel. Disebutkan oleh sumber utama bahwa upaya itu dilakukan demi menghentikan pengeboman di jalur Gaza yang membunuh rakyat Palestina. Borrell pun turut menyoroti buntut dari agresi Israel di jalur Gaza, di mana Uni Eropa terpecah belah dalam mengambil posisi bersama terhadap apa yang terjadi di Timur Tengah. Borrell mempertanyakan sampai berapa banyak orang yang harus tewas hingga mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah lebih banyak. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekankan bahwa Israel siap berjuang sendiri. Netanyahu menyatakan bahwa walaupun tak ada senjata dari Amerika Serikat, Israel tetap bisa menang. Dikutip dari Tribun News pada 10 Mei, kabar itu disampaikan Netanyahu dalam pernyataannya melalui video pada Kamis 9 Mei kemarin. Netanyahu menyatakan bahwa pasukannya akan tetap bertarung walaupun hanya dengan sebuah paku. Namun Netanyahu percaya bahwa pasukannya memiliki senjata yang jauh lebih besar dari sebuah paku, di mana pasukannya memiliki kekuatan spiritual dan percaya dengan pertolongan Tuhan, maka Israel akan bisa menang. Netanyahu bahkan membandingkan konflik yang telah terjadi pada 76 tahun silam, di mana saat Israel tak memiliki persenjataan yang cukup, namun berkat moral dan persatuan, Israel disebutnya menang. Sebanyak 80.000 pengungsi Palestina berbondong-bondong mengevakuasi diri. Bahkan disebut selama 3 hari terakhir, arus orang berjalan kaki atau berkendara menimbulkan kemacetan. Dikutip dari Tribun News pada 10 Mei, kabar itu mengutip sumber utama pada 9 Mei kemarin. UNRWA menyatakan bahwa sejak 6 Mei, sekira 80.000 orang telah meninggalkan Rafah untuk mencari perlindungan di tempat lain. Disebutnya para pengungsi meninggalkan distrik itu dengan kondisi mengenaskan, kelaparan, kehausan, dan kebingungan. Sebagai gantinya, Israel menjanjikan telah menyiapkan lokasi penampungan di wilayah Muwasi yang berada di dekat pantai Palestina. Tak berselang lama dari itu, militer Israel mulai melancarkan serangan udara dengan menembakkan sejumlah rudal ke kota Rafah. Militer Israel mengatakan 10 proyektil telah diluncurkan, bahkan menargetkan wilayah Karem Shalom yang merupakan tempat keluar masuknya truk bantuan kemanusiaan. Serangan itu pun yang kemudian memaksa 80.000 orang berbondong-bondong meninggalkan Rafah demi menyelamatkan diri dari serangan Israel. Migrasi itu pun turut membuat Rafah yang dulunya ramai dihuni jutaan warga Palestina kini sepi bak kota hantu. 1 dari 3 tentara IDF menyebut bahwa strategi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak jelas. Kini, operasi Netanyahu disebut telah mengabaikan tujuan membebaskan sandera dan justru memfokuskan memburu Yahya Sinwar. Dikutip dari Tribun News pada 10 Mei, kabar itu dikatakan oleh petugas IDF di Gaza dalam wawancara dengan sumber utama beberapa waktu lalu. Ia tegas menyatakan bahwa strategi Netanyahu tidak jelas. Ia bahkan mengatakan tujuan menyelamatkan tawanan dan menghancurkan Hamas sudah runtuh lantaran operasi Netanyahu di Gaza pada dasarnya ditujukan untuk memburu Yahya Sinwar. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa perang telah menjadi masalah pribadi bagi Netanyahu. Yahya Sinwar yang merupakan pemimpin Hamas di Gaza disebutnya adalah target nomor 1 Israel saat ini. Ia bahkan menyatakan bahwa militer Israel telah terobsesi dengan Sinwar dan pemimpin tinggi Brigade Qassam sayap bersenjata Hamas.
Tal Bari, Kepala Departemen Penelitian di Alma Institute for Northern Affairs buka suara. Ia menyebut bahwa Hizbullah adalah musuh yang tangguh bagi IDF lantaran masih kuat dengan banyaknya pasukan dan senjata presisi. Dikutip dari Al-Mayadin pada 10 Mei, kabar itu disampaikan Bari dalam laporan Israel Hayom baru-baru ini. Selain itu, ia juga memperingatkan bahwa Hizbullah tetap memiliki kemampuan untuk melakukan invasi skala terbatas ke Israel, bahkan dengan jumlah yang lebih kecil. Bari menekankan bahwa kapasitas militer Hizbullah tetap kuat. Ia juga memperkirakan bahwa Hizbullah menunjukkan peningkatan signifikan dalam senjata presisi yang dimiliki. Bari mencatat bahwa Hizbullah bisa menekan kerugian dan beradaptasi dengan perubahan keadaan, sehingga itu disebut Bari menjadikan Hizbullah sebagai musuh yang tangguh bagi Israel. Tentara IDF dikabarkan turut meledak di dalam terowongan jebakan yang telah disiapkan Brigade Al-Qassam. Selain kerugian personil, Israel dilaporkan juga rugi dalam hal kendaraan. Dikutip dari Al-Mayadin pada 10 Mei, kabar itu disampaikan Al-Qassam pada Kamis 9 Mei kemarin. Al-Qassam sukses meledakkan terowongan yang dilengkapi dengan bahan peledak yang menargetkan personil militer Israel. Ibasnya mengakibatkan hancurnya 3 kendaraan Israel dan sebuah alat penggali. Serta korban jiwa di antara para prajurit, termasuk 1 orang tewas dan 1 orang lainnya terluka. Tak lama kemudian, juru bicara militer Israel membenarkan bahwa 3 tentara Israel menderita luka-luka akibat ledakan tersebut. Update invasi Rafah, di mana tank Israel mulai mengepung bagian timur dan selatan Rafah. Selain itu, Israel juga menyatakan telah merebut dan menutup satu-satunya penyeberangan antara Gaza dan Mesir. Dikutip dari Al-Arabiya dan melansir dari sumber utama pada 10 Mei, kabar itu disampaikan oleh Abu Hasan, 50 tahun, warga Tel Al-Sultan di sebelah barat Rafah. Ia menyatakan bahwa situasi di seluruh Rafah sekarang tidaklah aman lantaran peluru tank Israel mendarat di mana-mana. Hasan juga menyatakan bahwa tentara Israel telah menargetkan seluruh Rafah, tidak hanya di timur dengan serangan tank, tapi juga serangan udara. Militer Israel mengatakan bahwa pasukannya di Rafah Timur telah menemukan beberapa terowongan, sehingga pasukan yang didukung oleh serangan udara bertempur dari jarak dekat dengan Hamas dan berhasil menewaskan beberapa orang. Selain itu, jet-jet Israel dilaporkan juga telah menghantam beberapa lokasi bersamaan dengan mortir yang ditembakkan ke arah Israel, termasuk di titik penyeberangan Karim Shalom. Terbaru pada Jumat 10 Mei hari ini, Israel disebutkan telah membagi 2 jalur dan menyelesaikan pengepungan zona merah, di mana mereka telah memerintahkan warga sipil untuk keluar. Hamas dan Israel dilaporkan telah terlibat pertempuran jarak pendek di wilayah Rafah. Selain itu, sebanyak 40 sasaran di Rafah dilaporkan juga telah digempur oleh jet-jet tempur Israel. Dikutip dari Tribun News pada 10 Mei, kabar itu melansir pernyataan militer Israel dalam sumber utama. Sejumlah wilayah yang diserang pesawat-pesawat tempur Israel antara lain lokasi di mana roket dan granat berpeluncur roket ditembakkan ke wilayah Israel dan perbatasan Karim Shalom dengan Gaza. Selain itu juga menyerang lingkungan Zaitun, kota Gaza, serta wilayah tengah Palestina. Gelombang serangan terbaru Israel di Gaza telah menewaskan banyak warga sipil, termasuk beberapa anak-anak yang rumahnya diserang di Camp Jabalia di Gaza Tengah. Prospek serangan terhadap Rafah minggu ini disebut telah membuka satu perpecahan terbesar selama beberapa generasi, terkhusus antara Israel dan sekutu terdekatnya Amerika Serikat yang telah memblokir pengiriman senjata ke Israel untuk pertama kalinya sejak perang dimulai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.